Salam hidup sehat dan bahagia. Dalam program Happy and Healthy Life ini saya bersama Mas Jarod punya kerinduan yang sama, yaitu Indonesia bukan hanya adil, makmur dan maju, tapi sehat dan bahagia. Dan terakhir tamu spesial kita, Mas Jarod, silakan. Oke, hari ini hadir bersama dengan kita. Nama panggilan akrabnya adalah Mas Gunggung, ya, tapi nama lengkapnya Mas Agung Riyadi. Ya, sudah 20 tahun lebih dalam perolah nafasan, pendiri dari lembaga yang namanya Olah Nafas Ritme. Ya, maka hari ini kita mau bahas mengenai soal nafas bernafas, pernafasan. Dan tema pertama kita angkat adalah keajaiban olah nafas. Keajaiban olah nafas, yes. Tadi saya sempat ngerempet dikit, langsung ditanyakan aja. Apa bedanya nafas biasa sama olah nafas? Nafas yang diolah. Jadi kita para netizen Surat Indonesia akan belajar keajaiban olah nafas. Ya. Mas Dr. Jarod. Ya. Keajaiban olah nafas. Ya. Nah, sebelum kita bombardir Mas Gunggung dengan olah nafasnya yang sudah 20 tahun, Ya. kan netizen ini mau tahu, Mas, layak Indonesia mau tahu olah nafas itu apa sih? Toh kita juga bernafas 24 jam tiap hari. Iya. Silakan. Saya kasih cerita dulu aja, ya, dari latar belakang. Waktu manusia lahir, ya, di kandungan dia ngambil nutrisi oksigen dari ibunya. Dan begitu dia lahir, nah itu tarik nafas yang pertama kali. Lalu sepanjang hidup tarik buang. Nah, begitu dipanggil Tuhan, dia menarik nafas yang terakhir. Menghembuskan. Bukan. Menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kita selama itu tuh tarik buang terus tarik, lalu hembuskan nafas terakhir. Nah, ini menariknya kalau misalnya di sini ada Mas Gunggung ya, yang Muslim. Di Al-Quran juga ada ayatnya. Ketika sempurnalah kejadiannya, maka dihembuskanlah nafas ke dalam hidungnya. Jadi waktu bayi itu lahir, itu kejadiannya sempurna, mulai bernafas. Atau kalau saya sebagai orang Kristen, ya kita juga dikatakan dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan bikin Adam, itu dihembuskan nafas ke dalam hidung, bukan mulut, bukan udel, bukan yang lain, hidung. Atau kenapa lagi disebut dengan keajaiban olah nafas? Saya ambil Ayub yang merupakan tokoh lintas agama. Kenapa saya sebut lintas agama? Dia sejaman dalam Abraham. Abraham agamanya apa Pak? Ya, bukan Yahudi, bukan Islam, ya, bukan Kristen. Apa Masehi? Ya. Yahudi 1500 tahun sebelum Masehi, Musa bawa itu bangsa keluar. Dia bapak segala bangsa. Nah, Abraham ini kan 500 tahun sebelum Nabi Musa, sebelum kitab Kejadian ditulis. Dan asalnya dia dari Irak. Nah, iya. Jadi, Ayub itu sejaman dengan Abraham, orang wilayah dari Babel ya Irak sekarang. Tapi kitab Ayub ada di Al-Quran, surat Ayub ada juga di Alkitab. Nah, dalam kitab Ayub itu dikatakan begini, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi pengertian saya mengenai olah nafas itu bagaimana kita mengolah nafas kita dengan kesadaran. Kalau istilahnya John Kabat-Zinn itu power of now atau present moment, itu adalah kesadaran hidup bersama dengan Tuhan di saat ini. Dan kesadarannya itu ketika kita menarik nafasnya besar, nafasnya Tuhan, dimana nafasnya itu masuk ke dalam hidup kita, dan tentu itu akan membawa bukan hanya kesehatan ya, keseluruhan kehidupan ini, sampai nanti nafasnya ditarik lagi kepadanya. Nah, itu pemahaman olah nafas dari sisi yang istilahnya sangat spiritual gitu ya. Tapi kali ini hadir menarik nih, nanti dari sisi klinis medis dari sisi teknik metabolisme tubuh gitu. Jadi olah nafas yang akan Mas Gunggung bahas ini nggak bahas soal Abraham, Ayub. Tapi ini langsung saya lari ya. Kitab suci dulu ya. Oh, kitab suci dulu. Di kitab Kejadian 2:7 itu bunyinya gini. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, Ya. membentuknya menjadi seorang manusia, ini Adam nih. Ya. Lalu menghembuskan Itu tadi. nafas. Iya. Berarti dalam hidungnya. Sumbernya dari Tuhan Allah. Nafas itu punya Tuhan. Nah, Gitu. sekarang ke Mas Gunggung nih.
kok mulai tertarik ke olah nafas gimana? Nggak olah yang lain. Dan soalnya olahraga, olah apa lagi? Olah menu, olah tidur, olah pikir, olah rasa. Kok olah nafas? Keren. Sebenarnya takdir saja karena dahulu saya latihan sejak tahun 90-an itu di sebuah program silat yang memang fokus di olah nafas. Jadi kalau ngitung sampai hari ini sudah lebih dari 25 tahun. 25 tahun. Hanya memang bela diri untuk self defense. Dan itu terbukti bagi diri saya sendiri menyelamatkan dari berbagai suasana kritikal atau kejadian kritikal yang mengancam nyawa sampai detik ini. Jadi artinya ilmunya proven. Hanya seiring perjalanan waktu, otak saya kan berkembang terus dan mempertanyakan banyak hal. Karena kalau dulu olah nafas itu soal untuk kesaktian gitu ya. Iya, salah satunya. Tapi kesannya begitu, karena sakti ini pakai jimat nih. Ya, itu Bisa menjadi aspek konotasi yang berbeda. Iya. Di mana masyarakat menganggap olah nafas itu kadang-kadang klinik, gitu. Ada unsur jinnya. Lalu kemudian rasa ingin tahu saya berkembang sedemikian rupa, kemudian mempertanyakan banyak hal, skeptis tapi tidak ignorance gitu. Tapi kita mencari kebenaran gitu, bukan kebenaran gitu kan. Ya, saya mulai eksplorasi karena saya bertanya pada banyak orang tidak mendapatkan cukup kepuasan. Lalu saya melakukan eksplorasi sendiri dengan ya udah mestinya ini dulu guru besar kami itu ambil ukur gula darah mengatakan kalau nafas itu ilmiah. Ilmiahnya di mana kan? Ya rujukan paling kuat dari sisi ilmiah adalah jurnal-jurnal. Maka sejak saat itulah kira-kira 15 tahunan lebih yang lalu, sekitar 17-18 tahun lalu saya mulai meneliti jurnal-jurnal olah nafas. Jadi istilahnya saya kosongkan gelas, saya taruh dulu ilmu saya, ibaratnya saya letakkan di kebun, nggak mau singgung-singgung, kosong aja. Lalu saya mulai membaca, menganalisa berbagai macam teknik pernapasan di seluruh dunia. Jadi nggak terbatas pada salah satu yang mendukung pengetahuan saya. Jadi saya belajar lewat jurnal ya, bukan berguru. Melihat lewat jurnal, kemudian mempelajari di belahan bumi ini. Enggak, karena saya sudah punya kecukupan. Udah lebih dulu, kan sudah puluhan tahun ibaratnya. Kemudian saya menganalisa, karena pada saat itu guru-guru tradisional itu memang tidak bisa ditanya mengenai aspek ilmiah, tidak mungkin. Nggak mungkin saya tanya guru saya gimana metabolisme yang terjadi pada saat pernapasan. Nggak mungkin, karena guru saya bukan Banyak kalau percaya, kalau praktek ya, tapi pokoknya dulu itu udah kita manut, sistemnya manut. Jadi sangat tradisional sekali. Dan manut itu ya bagus begitu. Kita meyakini, kita percaya bahwa itu ilmu punya manfaat. Tapi nalar seseorang itu kan mempertanyakan, bukan mempertanyakan meragukan keilmuan guru, bukan. Tapi mencari penjelasan, kenapa bisa begini? Kok kenapa saya pakai teknik nafas seperti ini, latihan sentuh benda keras misalnya besi itu patah gitu kan. Kemudian hanya tepuk saja, ini besi panjang gitu ya. Mas Gugus santai aja, sedep patah tuh. hanya disentuh saja bertonsor misalnya hancur gitu kan. Wah, kok bisa begitu? Ya kita tahu rasa saja di dalam, tetapi kita nggak punya penjelasan. Sehingga kadang-kadang ketika masyarakat umum bertanya, saya nggak bisa kasih jawaban yang sifatnya menjelaskan, karena itu harus dilakoni supaya dapat feel. Ketika kita latihan dapat rasanya di dalam, dan rasa itu yang kemudian diperkuat terus-menerus, sehingga itu menjadi sebuah pengalaman subjektif dari orang per orang. Nah, lewat analisa jurnal-jurnal ini yang mula-mula dari jurnal-jurnal gratisan, kemudian beralih ke jurnal-jurnal berbayar. Mungkin sudah lebih dari 200 atau 300 jurnal yang saya baca hingga detik ini. Kemudian saya menemukan korelasi benang merah. Saya tarik mundur terus sehingga ketemu esensinya. Ternyata esensinya itu ya frekuensi. Esensinya adalah frekuensi. Nah, kan esensinya frekuensi, nanti saya bisa jelaskan kenapa jadi frekuensi dari olah nafas itu. Maka menjadi mudah untuk menganalisa banyak hal gitu. Karena semua yang di bumi ini kan bergetar. Maka dia menciptakan frekuensi ya, batu, kayu, segala macam, termasuk sel-sel tubuh kita. Bahkan sains dan medis pun yang mengakui ada alat-alat yang memang didesain berdasarkan prinsip frekuensi. Seperti EKG, EEG, itu frekuensi, MRI, CT scan, segala macam. Jadi dia bisa memilah mana kulit, mana daging, mana tulang. Di X-ray yang ketahuan cuma tulangnya aja. Tentu dipisah frekuensinya segala macam. Nah, dari itu menjadi mudah. Sehingga teori ini dikerucutkan menjadi metode napas ritme, yang semua dasarnya adalah menggunakan konsep perhitungan frekuensi di atas kertas. Kemudian bisa dikalkulasi, bisa dibuktikan pakai alat, bisa diuji. Ada alat ukur software dan segala macam, berujukan jumlahnya sangat melimpah sekali. Kemudian saya membuat pemetaan.
pemetaan tubuh manusia frekuensinya berapa aja. Bagi contoh. Di otak disepakati ada alfa, beta, delta, theta, gamma. Gelombang otak. Apa itu alfa, beta, delta, theta, gamma? Ya frekuensi. Iya kan, jadi kita melihat otak Karena dulu bukan frekuensi itu gelombang. ya, bukan Dia. sebagai apa namanya, sebagai benda, tetapi sebagai sesuatu yang memancarkan frekuensi. Orang-orang yang berada pada kondisi tertentu, state brainwave state-nya itu berbeda dengan orang lain. Misalnya orang yang stres, maka brainwave state-nya berada pada gelombang tertentu, misalnya beta. Orang yang rileks, santai, tenang gitu, gelombang otaknya tertentu, misalnya alfa. Orang yang meditatif, gelombang otaknya tertentu. Orang sedang berpikir fokus dengan gelombang tertentu. Jadi bisa mewakili sebuah kesadaran tertentu dengan fungsi tertentu. Termasuk juga analisa penyakit, misalnya epilepsi. Dia terlalu gamma. Kenapa? Ya ada penjelasannya. Kemudian orang-orang yang susah tenang, maka dia terlalu beta. Jadi ketika dipaksa turun ke alfa, maka dia akan tercipta ketenangan pada saat itu. Oke, Jadi bisa membantu. mundur ke belakang dulu kan. Tadi olah nafas ya. Ya. Apa hubungannya nafas dengan frekuensi itu? Ya, jadi teori dasarnya begini, frekuensi itu satuannya hertz, H-E-R-T-Z, hertz, H-Z biasa disingkat. Hertz itu 1 cycle per second. Hertz adalah 1 cycle per second. Nah, kemudian saya mencari tahu di badan kita apa yang berhubungan dengan siklus. Siklus itu berarti satu satuan waktu, misalnya per menit, gitu kan? Ternyata 2, yakni detak jantung. Ya. Yang kedua laju pernafasan. Laju ya, tarik. Laju pernafasan. Itu Ya, laju. berapa jumlah orang bernapas, berapa banyak orang bernapas dalam semenit. Detak jantung juga berapa banyak orang bernapas dalam semenit, gitu kan? Nah, ketika sudah ketemu ada siklus, maka siklus ini bisa dikonversi menjadi hertz dengan sangat mudah. Karena hertz sama dengan 1 cycle per second, itu bisa dikonversi menjadi laju pernapasan bisa dikonversi menjadi hertz dengan RR dibagi 60 saja, karena 1 menitnya kan 60 detik. Sehingga nanti semua napas kita yang dibentuk baik secara otomatis, sadar dan sengaja maupun manual begitu, bisa kita konversi menjadi hitungan hertz di atas kertas. Dari laju pernafasan itu adalah frekuensi hertz. Ya. Itu langsung atau nafas pengaruhi jantung, denyut jantung, lalu itu hertz. Nah, jadi Ya, memang ini sejarahnya untuk mengetahui itu adalah ketika tubuh manusia itu kan dibagi oleh sains dan medis menjadi 11 sistem. Ada sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem kelenjar, segala macam. Nah, kemudian kita harus belajar salah satunya dulu. Maka kita harus belajar master sistemnya dulu. Master sistemnya namanya sistem syaraf otonom. Karena sistem syaraf itu dibagi menjadi 2, syaraf tepi dan syaraf pusat. Syaraf pusat ada spinal cord, ada brain. Syaraf tepi ada somatik, ada otonom. Syaraf otonom ada cabangnya lagi, simpatetik dan parasimpatetik. Ini saya mempelajari jalur syaraf otonom dulu. Untuk bisa mengetahui berapa frekuensi syaraf otonomnya, kita harus belajar dulu sama jantung. Karena jantung berdetak. Ternyata sejak tahun 70-an itu detak ini, para ilmuwan ini penasaran, masa dia cuma detak? Pastinya ada sesuatu di situ, nggak cuma detak. Maka diteliti, ternyata ada konsep yang disebut dengan HRV atau heart rate variability. Heart rate variability ini adalah menghitung jarak antara 2 detak dalam satu satuan waktu. Antara jeduk Ya, ada jarak. Ya, jika jaraknya di atas 50 milisecond, maka detak itu dipengaruhi oleh syaraf parasimpatetik. Jika kurang dari 50 milisecond, maka dipengaruhi oleh syaraf simpatetik. Nah, kemudian dengan algoritma yang berkembang dengan rupa, dari situlah makanya nafas ini akan mempengaruhi denyut jantung. ya bisa seperti itu. Nah, kemudian dari situ, simpati atau parasimpatetik, Ya. denyut jantung ngikutin. dikonversi. Detak itu dikonversi dengan algoritma namanya power spectral density vascular transform atau FFT, sehingga singkatnya adalah jantung kita memancarkan 3 frekuensi. Disepakati oleh sains dan medis. Ini kalau kita periksa EKG di seluruh dunia itu, yang perinan warna pink itu, nanti akan muncul data EKG di situ. Ada yang disebut dengan high frekuensi, low frekuensi, dan very low frekuensi. Jadi jantung itu memancarkan 3 frekuensi HRV tadi. Low frekuensi, very low frekuensi kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Itu kesepakatannya. Jadi jantung kita berdetak itu bukan cuma duk 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 duk, Ya, tapi kecepatannya tertentu ya. ya kecepatannya itu diatur oleh metabolisme pada saat itu. Mas Gunggung sekarang
mempelajari itu hanya untuk diri pribadi atau memang punya kerinduan untuk keluarganya atau ada komunitas? Awalnya memang untuk diri pribadi sebagai rasa pengetahuan, ingin tahu logisnya, curiosity, ya. Dan yang kedua adalah kejadiannya ketika ibu saya berpulang itu saya nggak bisa ngapa-ngapain karena dulu saya memang di bela diri itu cuma bisanya berantem aja. Ya, cuma bisanya fight aja, memang untuk self defense kan. Jadi ketika orang sakit, saya nggak ngerti gimana cara beresin. Saya mantan atlet. Ya, Atlet tau? atlet perkelahian bebas di internal perguruan saya. Beratnya kalau pertandingan itu nggak pakai protektor. Ya, kita kebetulan merah semuanya bebas streetnya saja. Jadi singkat cerita, ketika ngelihat yang sakit, ibu sendiri waktu itu saya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu kan, nggak ngerti gimana hubungannya dengan kesehatan, gimana cara naikin laju pernapasan, naikin pH atau apa saja lah, nggak ngerti selain dari sudah mengandalkan pada medis 100%. Nah ketika berpulang itulah kemudian mulai saya berpikir ulang bahwa ternyata dalam kaidah hasanah bela diri saya pelajari, ketika seorang itu bisa merusak maka dia harus bisa membangun gitu. Ya, berantem itu kan merusak tuh, semakin tinggi daya rusaknya, semakin cepat daya rusaknya menang dia gitu kan. Tapi ya itu satu aspek saja. Buat apa gitu ya? Ya satu aspek saja. Jadi pada akhirnya seseorang harus tidak hanya belajar merusak, tapi dia harus belajar membangun. Jadi ilmu membangun. Ya kan? Makanya dalam sejarah panjang bela diri itu biasanya guru-guru itu punya kemampuan mengobati. Ya kan, dalam sejarah panjang bela diri dimanapun rata-rata. Jadi berangkat dari belajar bela diri, di dalamnya ada olah nafas, lalu Mas Gunggung mulai mencari penjelasan ilmiah mengenai olah nafas, lalu terciptalah ilmu olah nafas ritme. Ya betul, ini dikerucutkan segala macam, ya karena seperti bisa bermata dua. Ya logikanya begini, jika disentuh-sentuh saja misalnya bisa hancur gitu kan besinya. Ya berarti kalau bukan besi, mestinya kita juga bisa untuk melakukan perbaikan pada kerusakan-kerusakan yang lain. Organ tubuh secara energetik misalnya begitu kan, tumor di stadium cancer. Tapi itu kan artinya harus dilakukan oleh orang itu yang punya skill yang cukup mumpuni. Sedangkan masyarakat umum ya begitu. Secara umum kan tentu saja harus mulai dari yang paling basic. Maka kemudian ya dirumuskan ulang saja. Jadi istilahnya saya mengkonsepkan ulang bagaimana supaya lebih sederhana, lebih logis, lebih masuk akal begitu, dan bisa dipelajari oleh siapa saja. Nah maka terciptalah metode nafas ritme yang jadi sedikit berbeda dengan apa yang saya pelajari selama puluhan tahun gitu. Nah, mungkin kita bahas mengenai keajaiban olah nafasnya, Mas. Tema kita apa ajaibnya tuh? Iya, sebenarnya ajaib itu keajaiban deep sleep. Nah, ya. Keajaiban jalan kaki. Sekarang keajaiban olah nafas apa ya? Ajaib itu sebenarnya karena kita belum mengetahui kemampuan untuk duplikasi dan apa penjelasan di belakang itu. Maka disebut ajaib. Tapi ketika itu sudah bisa mengetahui, bisa merumuskan, merunut dan membuat jadi ajab pengetahuan itu. Ajab itu artinya dipraktekkan pada orang yang berbeda dengan hasil yang sama. Maka sebenarnya itu bukan keajaiban. Itu sudah menjadi pengetahuan. Menjadi fungsi ya, fungsi olah nafas. Iya, menjadi pengetahuan. Pengetahuan sudah bukan keajaiban, menjadi pengetahuan. Atau kalau kita ingin misalnya disebut keajaiban olah nafas kan pasti belum sama fungsinya. Iya. Fungsinya apa sih? Sehingga kemudian ini ajaib nih gitu. Iya, ya kan memang kita belum tahu banyak saja mengenai itu kan. Dulu kan orang berangkat ke bulan itu kan ajaib. Ternyata sekarang bisa gitu kan. Olah nafas juga sama, bahwa seseorang itu bernapas mempengaruhi metabolisme, iya. Nah dari situlah kemudian saya petakan dan saya cari tahu berbagai macam rujukan dan pengetahuan kenapa ini bisa begini dan begitu. Jadi kayak contoh kemarin lagi rame itu adalah antioksidan misalnya gitu kan. Ternyata olah nafas bisa menghasilkan antioksidan di badan. Kemudian nitric oxide, ternyata olah nafas bisa menciptakan 15-20 kali lipat nitric oxide di badan manusia. Oke, itu saya stop dulu biar nih ya. Jadi nitric oxide itu kalau misalnya gini, Bapak Ibu teman-teman pemirsa ya, kalau yang ada yang sakit jantung atau pembuluh darah ya. Jadi misalnya ada keluarga ya, atau Anda sendiri sakit jantung atau pembuluh darah, maka coba lihat label obatnya. Itu pasti ada tulisan mengandung nitric oxide. Dan itu akan membuat pembuluh darah itu lentur. Kalau pembuluh darahnya lentur, tekanan darahnya akan menjadi normal. Karena kalau pembuluh darahnya kan keras, ya tekanan darah bisa tinggi, tapi yang pasti juga berbahaya. Nah, untuk melenturkan itu butuh nitric oxide. Nah, yang sekarang ini yang dibahas nih,
keajaiban olah nafas ini tanpa obat ya, jadi nggak usah minum obat, dengan berolah nafas nitric oxide-nya tuh naik sampai berapa Mas? Antara 15 sama 20 kali lipat. Berarti sekitar 300%. Iya, kurang lebih lah. Wah, ini ajaib tuh. Jadi kalau saya boleh kasih list ini, Mas Guru, ajaibnya olah nafas tuh 1 apa, 2 apa? Oke, pertama tadi. dulu deh. Panjang kalau listnya. Ya, mungkin tapi kalau dari ilmu pertama dulu. Tadi kan tadi satu sudah disebut menaikkan nitric oxide. Iya. Oke, yang kedua sekarang antioksidan. antioksidan. Gimana ceritanya kok bisa gitu? Ajaib gitu kan? Bagi kita ajaib gitu kan? Nggak ngerti kan? Iya, sebenarnya begini, karena tadi kan olah napas itu kan sesuatu yang awalnya abstrak, yang non saintifik lah. Kemudian masuk barat untuk meneliti semua pengetahuan olah napas yang ada di timur begitu. Lalu mereka melakukan percobaan. Ada berbagai macam teknik dan metode olah napas yang ada di banyak belahan bumi begitu. Ya, intinya hanya pengamatan saja. Misalnya kayak saya ada seseorang tuh katakanlah master olah nafas, ada ilmuwan datang, coba teknik ini cek di praktek, kemudian saya pengen tahu dia menghasilkan apa, maka dilakukan pengamatan. Lalu ternyata menghasilkan ini perubahan ini. Lalu di tempat yang berbeda seorang mempraktekkan lagi dengan hasil yang sama, maka kita bisa bilang bahwa teknik ini terbukti bisa menghasilkan A, B, C, Bisa D. diduplikasi oleh orang lain. Tidak perlu menjadi sakti dia. Tidak perlu Ini menjadi ngomong sakti. semua orang bisa gitu. Ya, nah itu satu. Sehingga dari situ kemudian teknik ini bisa dianggap mewakili kemunculan molekul itu. Karena saking banyaknya rujukan jurnal yang melakukan hal yang sama. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mempelajari kenapa tekniknya disusun kayak gitu urutannya. Kadang ada yang satu jenis, ada yang 2 jenis dirangkai jadi satu, ada yang 3 jenis dirangkai gitu. Lalu menghasilkan ini. Sehingga dari pengetahuan ini kita ngerti step by stepnya. Sehingga satu rangkaian ini menghasilkan apa? Nah, mungkin fungsinya dulu aja. Teknik urutannya nanti apa tadi kan? 1 menaikkan nitric oxide, Ya. 2 bisa menaikkan antioksidan. Ya, Jadi antioksidan ini mungkin saya kasih cerita juga ya, biar pemirsa bisa dengar kronologisnya. Kita berdua ikut camp ya, lalu dalam camp itu diukur oleh alat yang dimiliki oleh dokter. Nah, dokter yang pernah muncul di program ini juga, Dr. Genti Nanere ya, memilih dari Life Tree Clinic itu membawa alat untuk mengukur antioksidan. Jadi Mas Gunggung ini dites nih sekian belas ribu gitu ya. Lalu olah nafas setengah jam coba, dites lagi nih. Antioksidannya naik 5.000 poin hanya dalam 30 menit. Itu kan ajaib. Kalau makan suplemen butuh 1 minggu tuh untuk naikin 5.000 gitu. Jadi nanti penjelasannya di tanya jawab berikutnya. Paling nggak 1 menaikkan nitric oxide, 2 menaikkan antioksidan. Ini terukur loh, diukur pakai alat gitu ya. Jadi yang ini pengalaman yang kita amati. Tapi Pak Gung nanti bisa jelasin dasar teorinya. Boleh didaftar dulu Mas. Yang ketiga. ketiga itu untuk menurunkan inflamasi. Inflamasi kan inflamasi didefinisikan sebagai kenaikan sitokin proinflamasi. Jadi inflamasi itu ada sitokin antiinflamasi, ada sitokin proinflamasi. Nah, olah nafas ini menaikkan yang menaikkan yang antiinflamasi dan menurunkan yang proinflamasi. Proinflamasi diantaranya untuk proses faktor alfa, kemudian IL6, kemudian MCP1 dan seterusnya. Kalau yang sitokin antiinflamasi diantaranya interleukin 10. Itu jadi artinya jika seorang pada saat itu di badannya ada inflamasi berlebih oleh sebab apapun, ya kan, lalu kemudian kita latihan teknik pernapasan, maka inflamasinya akan turun. Dan karena inflamasinya itu skupnya banyak, jadi kita bisa memilih. Ada teknik yang mudah sekali dilakukan di rumah untuk turunkan inflamasi. Ada juga yang perlu skill, artinya dia perlu rutin dulu sampai dia mencapai kemampuan tertentu. Maka pada momen itu inflamasi akan sangat ditekan rendah sekali. Ya, contoh inflamasi misalnya sakit-sakit di lutut, begitu kan? Linu pegel atau nyeri di persendian segala macam. Ya, latihan aja bengkak gitu kan. Inflamasi semua itu. Nah, termasuk habis operasi besar gitu kan. Itu akan sangat signifikan sekali ketika inflamasi tersebut ditekan, termasuk diabetes. Iya. Karena diabetes itu kan glukosa adalah penyumbang terbesar dari inflamasi. Nah, jadi itu salah satunya untuk menurunkan sitokin proinflamasi, menaikkan sitokin antiinflamasi.
Oke, tak kasih cerita. Ya. Ini bisa nambah-nambahin cerita aja dia. Gratis. Ya, ceritanya gini, istri saya itu di rumah pakai tongkat. Kalau di airport pakai kursi roda. Kenapa? Lututnya bengkak. Ya sakit. Ya bengkak sakit itu inflamasi, gitu kan. Bahkan puncak tertingginya waktu dia di Mataram lagi ceramah, turun dari mimbar, duduk nggak bisa berdiri. Saya dihubungin panitia, Pak, Ibu nggak bisa berdiri. Apa saya perlu bawa ke rumah sakit? Pak dokter? Saya bilang nggak usah. Saya hubungin dia, gitu kan. Saya telepon istri saya, olah nafas. Tiap jam sekali saya bilang begitu, ya. Dan ajaib, benar-benar ajaib. Bahkan namanya keajaiban olah nafas itu besok paginya dia udah berdiri. Lalu pulang ke Jakarta di MRI memang meniskusnya robek. Ya, mau Pak dipakai ronsen juga. Bahkan anak saya bilang, Pak, pakai dua-duanya, itu kepekaannya berbeda. MRI juga, ronsen juga, ketahuan meniskusnya robek. Ya saja minta ampun, inflamasi sampai bengkak itu inflamasinya luar biasa. Kita nggak operasi, kita nggak dokter suruh operasi, tapi kita percaya bahwa olah nafas juga memang bisa memperbaiki inflamasi. Tentu dengan tambah suplementasi ya, yaitu dari makan bone broth untuk sumber kolagennya, tapi tanpa obat anti nyeri sama sekali. Nah itu singkat cerita aja ya, sekarang udah sepedaan, naik bukit, jalan kaki, sembuh dari sakit lutut yang dipicu oleh tanpa obat, terutama obat anti sakit betul tidak, karena anti sakit itu nyeri itu inflamasi. Nah olah nafas ini ajaibnya nih, asal tapi prakteknya sungguh-sungguh ya, itu bisa inflamasi. Oh keren nih, ada ketiga nih. Ketiga, lambat. Yang keempat adalah kemampuan untuk switch frekuensi gelombang yang ada di badan kita. Contohnya, Nah, karena secara teori nafas ritme itu tubuh manusia dibagi menjadi 8 jenis gelombang. Ya. 5-nya di otak, 3-nya di jantung. Yang 5 di otak kita sudah sepakat semua, ada alfa, beta, delta, theta, gamma. Yang di jantung 3 ini adalah dari heart rate variability tadi, high frekuensi, low frekuensi, dan variable frekuensi. Jadi lewat olah nafas kita bisa pilih secara sengaja Kita bisa yang mana. switch, ya kita bisa pilih secara sengaja untuk kita menstimulasi apakah 5 yang di otak salah satunya atau 3 di jantung. Dan menariknya adalah rentang frekuensinya itu nyambung, saling sambung menyambung. Jadi frekuensinya yang ada di jantung itu tidak berbenturan dengan frekuensinya di otak. Karena seperti tadi saya bilang, very low frekuensi HRV di jantung itu kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, high frekuensi 0,15 sampai 4 Hz, delta 4 sampai 8, theta 8 sampai 4 sampai 6 atau 8 gitu kan. Di theta 8 sampai 12, kemudian di beta di antara 16 sampai 30-an lah, kemudian di gamma di atas 30. Jadi ini satu rangkaian nih. Nah, sel-sel yang lain ngikutin sendiri, yang lain masih di antara 8 ini. Dan biasanya selama ini kan gelombang otaknya, jantungnya, denyutnya berapa, kan selama ini kita nggak kendalikan ya. Ya, nggak bisa kendalikan. Itu namanya pengaruh saraf sistem otonom. Tapi ternyata sekarang lewat nafas itu bisa Bisa kita kendalikan secara manual gitu. Karena saraf otonom itu kan dia diatur oleh simpatetik dan parasimpatetik. Dan karena kita ketemu range frekuensinya, maka intervensi apapun yang berada pada range frekuensi itu mempengaruhi apakah simpatetik atau parasimpatetik, tergantung kita milih yang mana kan gitu. Misalnya ketika seorang sakit dia terjadi simpatetik overdrive atau simpatetik tone-nya terlalu tinggi, ya kita turunkan saja simpatetik tone-nya. Ketika diturunkan ya otomatis resiko kenaikan simpatetik, resiko stresnya akan ikut turun. Jadi kita pilih ritme napas yang menaikkan parasimpatetik sebagai lawan dari simpatetiknya. Juga misalnya orang yang terlalu stres, berarti dia gelombang otaknya terlalu beta, high beta. Bagaimana cara dia relax? Ya diciptakan environment-nya dulu supaya dia bisa masuk pada relaksasi. Dipaksa dulu, misalnya orang tuh masuk pada ruangan yang katakanlah menenangkan. Maka alamiah, mungkin banyak duit gitu kan. Maka secara alamiah dia ikut tenang, ya kan? Nah sama juga kita ajari dia olah napas dulu supaya menurunkan dari gelombang beta menjadi gelombang alfa. Maka yang tercipta relaksasi secara alamiah karena gelombang otaknya turun kan. Oke, yang saya pahami gini. Baik lagi pelan-pelan mundur. Yang selama ini kan kita berpikir bahwa ini itu memang bukan berpikir, memang kenyataannya dibawakan dari saraf otonom. Jadi mungkin pemirsa masih agak bingung apa itu saraf otonom. Contohnya gini, kita tuh nggak atur denyut jantung kita. Waktu kita tidur, denyut jantung kita misalnya 60 pulsanya ya, denyut jantung per menitnya. Kalau dicek itu pulsa. Kita tidur, puls ya, tidur mungkin 60, 50. Kita bangun udah 70, 80. Kita jalan pelan-pelan udah 90, 100. Kita jalan agak sedikit udah 110. Kita treadmill 120, 30. Itu denyut jantungnya. Apakah teman-teman begini? Jantung cepetan ya, aku mau jalan kaki. Enggak. Dia otomatis, makanya saraf otonom. Denyut jantungnya secara otomatis
kita nggak atur, di bawah kendali saraf otonom. Tapi tiba-tiba ilmu olah nafas ini disebut ajaib ya, karena ternyata kita bisa kendalikan. Kita bisa atur denyut jantung kita. Jadi kalau saya begitu tadi yang dimaksud gitu, oke. Kalau saya mau terbang ke Amerika, jadi dari sini ke misalnya Pak naiknya transitnya di Dubai atau di Doha kan 8 jam, transit 2-3 jam, ke Amerika lagi 12 jam. Ya kalau saya mau tidur, denyut jantungnya saya pelankan ya. Tapi saya bukan bilang pelan ya, pelan. Nggak pelan-pelan. Atur nafasnya ya Mas ya. Tarik nafas, nafas dia atur. Nafas untuk memelankan denyut jantung. Begitu pelan, 70 ngantuk, tidur kita. Dulu saya nggak berpikir bisa mengatur denyut jantung. Kita pikir kan ini otomatis. Begitu jalan, cepat sendiri. Lari, cepat sendiri. Ternyata kita bisa ngatur ya. Ya, padahal memang pada satu sisi otomatis itu by design. Tuhan ciptakan otomatis, tapi kita juga ada bisa. Iya, pada sisi lain ada tools, ya, ada tools yang dikasih Tuhan yang sebenarnya memang bisa dipakai untuk mengatur yang tadinya otomatis ini. Ya sama kayak mobil matic lah, Bisa di manual ya. bisa dimanualkan. Berarti kalau pengen manual bagaimana? Berarti skillnya ada pada supir. Kalau matic skillnya ada pada CPU. Iya. Ya kan ada pada komputer. Dan komputer yang ngaco semua. Tapi kalau manual kan skillnya pada supir. Makanya olah nafas itu sebagai tools ya, atau skill yang harus dipelajari dulu sampai dia punya keahlian untuk mengendalikan gas dan rem. Karena simpatetik itu kalau diibaratkan seperti mobil itu dia adalah gasnya. Simpatetik ya. Dua-duanya butuh. Simpatetik adalah remnya. Karena nggak bisa terus. Nah, bisa orang naik mobil ngegas terus. Atau ngerem terus nggak bisa. Jadi skill gas dan rem kan situasional. Dia harus tahu kapan dia harus ngegas, dia harus tahu kapan dia harus ngerem. Ya sama kayak tadi, saya butuhnya saat ini ngeremnya lebih banyak. Mau tidur? Ya berarti kita latihan napas yang untuk diarahkan pada remnya lebih banyak kan gitu. Ajaib, makanya ajaib ya, kita bisa atur. Selama ini kita ya, aduh, mana bisa jam saya dari Jakarta ke Doha kan 8 jam flight, saya tidur 6 jam. Jadi kemana terusnya cepat. Begitu bangun udah mau mendarat gitu kan. Mendarat kan, transit 2 jam, 3 jam, terbang lagi, tidur lagi 8 jam lagi. Iya, jadi itu juga nanti akan menciptakan manfaat yang kelima, mengkondisikan untuk kondisi saat ini, the present moment atau the power of now. Kalau kata Eckhart Tolle itu, the power of now. Atau the present moment. Kalau kata tradisionalnya di Jawa itu ada namanya Ki Ageng Surya Mataram, saiki ngene nengkene. Wah, ternyata ilmu ada itu udah beda bahasa. Iya. Waktu subuh memulai olah nafas ritme, ada nggak ya protes-protes atau yang menanyakan vokal kritis? Oh biasa itu ya kalau di masyarakat terutama di internal sendiri gitu ya pasti ada. Tapi ya biasalah itu dinamika saja. Saya tak pernah membenci mereka yang itu karena mereka belum tahu saja. Karena mereka belum tahu ya tugasnya adalah dikasih tahu dengan cara-cara yang ma'ruf dan cara yang baik supaya mereka paham. Oleh itu saya bikinkan video-videonya penjelasannya. Kemudian saya buatkan video dasar teorinya seperti apa, ilmiahnya di atas kertas cara ngitungnya bagaimana kayak tadi, lalu cara membuktikan alat yang harus dibeli ini. Kenapa alatnya harus dibeli? Karena diperbandingkan dengan EKG akurasinya 99,7%. Kalau saya kasih tahu softwarenya ini, saya kasih tahu software analisisnya begini. Kenapa software analisisnya dipilih yang ini? Karena dipakai di lebih dari 6.000 publikasi ilmiah, lebih dari 150 negara, lebih dari 1.500 universitas. Jadi sudah dipakai oleh banyak ilmuwan seluruh dunia. Lalu mereka silakan menguji sendiri metodenya. Jadi alatnya mereka harus beli, softwarenya mereka kena gratis. Lalu mereka tes sendiri, betul nggak ritme sekian-sekian itu menghasilkan frekuensi sekian. Lihat di alatnya, karena kan frekuensi itu kan seperti hanya listrik. Kita nggak bisa lihat, pakai mata telanjang gitu nggak bisa lihat. Mana listrik? Mana ya? Kabel itu ada listriknya gimana caranya? Ya pegang aja pas nanti kesetrum. Itu namanya tahap. Kalau di kami sebutnya ainul yakin berdasarkan panca indera. Tapi kan ada akal. pakai voltmeter. Ya, pakai voltmeter, nggak perlu pegang pakai tangan. Begitu nanti garisnya berubah, berarti ada listriknya. Frekuensi juga sama kan. Orang-orang BTS, Telkomsel segala macam itu kan dia kalau mau mengukur di sini ada ini sinyalnya, ya nggak mungkin dia pakai mata telanjang. Ada softwarenya untuk melihat dan alatnya kan. Nah, ritme napas juga begitu. Jadi saya bikin videonya untuk memberitahu gini cara membuktikan frekuensi napas itu ada. Dan memang di judulnya disebut terang-terangan, hertznya disebut terang-terangan. Jadi istilahnya justru Mas Gunggung ini menjelaskan penjelasan logis dan ilmiahnya
mengenai nafas yang tadinya ajaib. Ya, tadinya ajaib kan karena nggak ada penjelasan ilmiahnya. Kita nggak Makanya munculnya bukan ajaib tapi mistis bahkan. Begitu Mas Guru olah napas, jujur anggota keluarga terdekat dukung atau Ya, bertanya-tanya? tentu saja mereka akan otomatis mendukung karena ini memberikan manfaat kan. Memberikan manfaat, kemudian makin meluas sehingga orang makin banyak tahu, sehingga tanpa disadari minggu lalu saya ngitung dari jumlah partisipan di Zoom, karena kan saya banyak bikin kelas Zoom segala macam. Ya angkanya cukup fenomenal gitu. Saya pun nggak pernah menyangka selama ini. Udah puluhan tahun lagi ya. Iya, jadi sudah di atas 100 ribuan orang lah. Jadi total peserta sudah ikut di kelas-kelas saya begitu. Baik yang free maupun yang bukan free seperti itu. Baik, Surat Indonesia, Tuhan Allah kita yang dipanggil Bapa ini setia, ngasih, memberikan nafas. Iya. Kemarin waktu pandemi ada yang punya pabrik oksigen kehabisan nafas. Karena nafas lebih dari oksigen. Nah, sekarang kamu udah Mas Guru, karena berani memulai, awal-awalnya ada kontrasi, terus begitu diterima tuh gimana? Turn point-nya. Ya biasa saja, karena ini kan hanya masalah kita mengkondisikan cara mensikapi merespon. Jadi artinya pada mereka yang berbeda, ya tugas kita memberitahu bahwa ini loh ada yang kayak gini, ada yang sesuatu yang sebenarnya logis. Ya siapa tahu ini menjadi solusi permasalahan di mana mungkin Anda akan jadi susah untuk nyari solusi lain. Karena misalnya begini, pada situasi kritis, tiba-tiba jam 2 pagi terbangun, koridor basah kuyup, lalu tremor, gemeter segala macam. Oh itu udah ada tanda mungkin akan stroke atau jantung pada saat itu. Terus dia harus ngapain pada saat itu? Ke rumah sakit, ke klinik, ya keburu. Bisa jadi nggak keburu karena hitungannya sudah detik 5 detik. Maka ketika saat itu dia punya pengetahuan olah nafas, bisa dipakai untuk nolong pada saat itu. Untuk melakukan next step, misalnya ke klinik atau ke rumah sakit atau ketemu dokter untuk mendapatkan tindakan lanjutan. Tapi pertolongan pertamanya bisa via olah nafas. Kemudian bisa jadi hipoglikemia misalnya. Itu kan bahaya sekali kan, gula darah drop. Olah nafas bisa bikin gula, sehingga pada saat itu dia selamat. Pada momentum itu, pertolongan pertama sebelum mungkin nanti dia bisa ke dapur ambil minum atau apa segala macam. Jadi banyak situasi-situasi kritis di mana pengetahuan olah nafas itu memang harus dipelajari sebagai pengetahuan yang melekat sebagai self defense buat diri kita pada situasi sulit tadi. Karena pada suatu hari kita pasti akan ngalamin, entah kapannya kita tidak tahu, jenis apa kita nggak tahu. Maka sering saya bilang sama siapapun yang berbeda pandangan, ini ada yang kayak gini, coba dinawar dulu, dilihat dulu, masuk akal nggak? Kalau masuk akal berarti nggak usah takut dengan hal-hal yang di luar itu kan begitu. Yes. Nah, jadi mestinya dipelajari saja sebagai sebuah pengetahuan skill personal. Karena ini kan tools yang dikasih sama Tuhan. Dikasih juga kemampuan tubuh yang by default untuk otonomik, ngatur sendiri, tapi juga dikasih kemampuan untuk dimanualkan begitu. Jadi mobilnya selain dikasih yang matic, dikasih kopling juga. Sekarang paket olah nafasnya kalau lebih awam. Ini yang melihat program ini, saya belum pernah sama sekali olah-olahan. Yang saya tahu kan olahraga, Kalau pikir, olah nafas. Jadi yang bisa dipraktekkan olah nafas pertama sampai yang kelima dulu deh. Iya, jadi sebelum masuk ke situ, ini ada pertanyaan menarik waktu kemarin saya ngisi di komunitas ketofastosis itu di Jakarta Design Center. Ada yang tanya, Mas, ini ngapain kita harus ngolah napas itu dari lahir itu udah itu aja gitu kan? Ya saya balikin, loh, Bapak kan datang ke sini untuk belajar bagaimana cara ngatur makan. Karena dari dulu kan kita makan ya gitu aja kan. Kenapa kemudian jadi diabetes? Bukan kelebihan, ya sama aja. Jadi pada dasarnya sel kita by design itu efisien. Buktinya apa? Hanya dibutuhkan gula 70 mg per desiliter 1 sendok teh, orang bisa hidup. Iya kan? Jadi darah kita hanya butuh 70 mg per desiliter, itu sekitar 1 sendok teh, orang bisa hidup. Tapi dia menjadi diabetes karena kelebihan. Jadi selnya lama-lama dihantam terus dengan kelebihan glukosa, akhirnya dia jadi diabetes kan begitu.
berarti harus dibalikin lagi dengan cara melakukan pengaturan. Cuma kelebihan nasi doang. Nah, ya entah apa saja, pokoknya judulnya kelebihan glukosa, karena segala macam kelebihan makannya dikonversi. Nah, kalau nafas, Dikonversi, ya sama juga. Makanya kalau kita melihat dari teori lagi pernapasan, itu kan orang bernapas normal antara 12 sampai 20 kali, disepakati rata-rata 15. Jadi ketika seorang sehat bernapas 15 kali per menit, maka di dalam 1 menitnya, menit ventilationnya, udara dipakai dapat ruang gas itu adalah 7,5 liter. Orang normal sehat. Orang normal. Dari mana? Minute ventilation itu rumusnya adalah tidal volume dikali dengan laju pernapasan. Tidal volume itu adalah udara yang kita hirup dan buang secara wajar dan normal. Itu 500 ml disepakatinya. Jadi kalau laju pernapasannya adalah 15 kali, berarti 15 dikali 500 ml. Kan 7,5 liter ya. Artinya dengan 7,5 liter, seluruh metabolisme sel kita dihidupi. Ya kan? Nggak ada masalah dengan itu. Nah, maka dari itu kita atur. Ya, orang makan tuh dengan 70 mg per desiliter, ya itu sudah bisa hidup. Orang bernapas dengan 7,5 liter pun bisa hidup. Tapi bisa dibuat efisien. Dengan cara kita kurangi, kita atur napasnya. Dari yang 7,5 liter per menit itu, kita kurangi. Dengan cara bernapas lebih lambat salah satunya. Misalnya lebih pelan ya. Ya normalnya orang 15 kali per menit, jika diubah menjadi 6 kali per menit, maka minute ventilation-nya adalah 6 dikali 500 ml, berarti 3 liter. Kalau orang lambatkan lagi menjadi 3 kali per menit, berarti napasnya 15-15 atau napasnya 20-20 misalnya begitu. Kalau 15 berarti 3 kali per menit, berarti 3 dikali 500 ml, 1,5 liter. Jadi orang pertama bernapas normal menghabiskan 7,5 liter semenit. Orang kedua menghabiskan 3 liter dengan mengubah menjadi 55 misalnya, hanya 3 liter. Orang ketiga 15-15, 2 dikali 500, 1 liter. Jadi 7,5 liter, 3 liter, 1 liter. Nah, ilustrasinya nih, kalau kita punya mobil, yang satu pakai 7,5 liter untuk berjalan semenit, yang satu pakai 3 liter untuk berjalan semenit. Sama-sama bisa dipakai untuk menghidupi seluruh onderdil. Yang satu pakai 1 liter, pilih mana? Kalau beli mobil pasti milih ya efisien, ya kan? 1 liter dipakai untuk 20 kilo, makanya gitu kan. Dibandingkan 1 liter dipakai Kalau 20 perlu kilo. naik mobil tanpa bensin. Ya, jadi logikanya begitu. Nanti kita naik mobil pakai olah nafas saja. Jadi artinya sebenarnya sel kita by design itu efisien. Dari sononya. Masa kita bisa kelebihan oksigen? Lifestyle yang membuat terjadinya orang itu bernapas lebih banyak. Jadi orang diabetes itu rata-rata napasnya lebih cepat dari orang normal. Sehingga dia menciptakan mouth breathing, jadi bernapas dari mulut. Terengah-engah. Kalau terengah-engah berarti laju pernapasnya makin tinggi, berarti dia masuk pada kondisi hiperventilasi begitu. Itu alamiah karena pembentukan dari metabolismenya pada saat itu akibat dari lifestyle-nya mengharuskan dia bernapas lebih banyak. Bukan secara latihan. Nah, makanya dilatih lagi supaya diefisienkan lagi. Jadi latihan napas itu memang harus wajib, sehingga mengembalikan selnya kembali pada kondisi primanya gitu. Salah satu tujuan itu. Baik. Waktu pandemi itu justru yang pakai ventilator banyak yang lebih berangkat daripada yang isoman sendiri di keluarga. Apakah itu betul atau hanya? Ya, saya nggak tahu statistiknya, tapi memang kalau sudah dalam ranah medis ini kita nggak bisa, karena itu pertimbangannya kan pada saat itu dokter memutuskan harus begini dan begitu. Ventilator pun mengatur laju pernapasan secara manual kan. Itu ditentukan haknya pada saat itu adalah penuh dari dokter dan suster pada saat itu. Otoritas dia. Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang pakai ventilator harus selalu banyak yang meninggal atau enggak. Maka saya pernah bikin video tentang pandemi itu, ada faktor X, ada kesembuhan, banyak faktor X-nya pada kesembuhan. Menurut kita orang itu komorbid, orang itu beresiko, udah pakai ventilator, malah sembuh umurnya panjang. Ya, menurut kita orang itu sehat, dalam tanda kutip sehat. Tapi karena COVID, sakitnya langsung tumbang luar biasa, malah nggak pulih-pulih, atau mungkin berpulang. Jadi ada banyak. Hingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mungkin napasnya. Yang penting adalah latihan, itu dulu. Latihan. Peneliti nanya nih, Mas Guru. Keajaiban olah nafas untuk yang pemula aja. Saya ini mau sehat dengan olah nafas.
olah nafasnya seperti apa gitu. Oke, jadi ini sebenarnya pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh banyak peserta. Mas, ada nggak napas sapu jagat? Wah, istilah sapu jagat tuh satu teknik untuk mewakili seluruh manfaat. Wah, itu mau saya tanya sebenarnya. Atau yang pemula. Nah, itu untuk pemula kan. Ya sebenarnya kalau secara hakikat nggak ada pemahaman napas sapu jagat satu napas untuk semua jenis penyakit. Ya karena mereka membandingkan dengan kan ada doa yang satu untuk semua. Iya, tapi kalau mau mandi doanya bukan itu. Kalau pengen makan doanya bukan itu. Pengen tidur doanya juga bukan itu. Tapi artinya ada yang umum juga ada yang spesifik. Nah, jika harus memilih di antara sekian banyak ritme untuk masyarakat umum yang mana harus dipelajari dulu, maka saran saya adalah pelajari ritme 5-5. Maksudnya adalah tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik. Laju pernapasannya itu 6 kali per menit. 6 kali per menit, minute ventilation-nya adalah 3 liter. Jadi yang semula 7,5 liter, turunkan separuhnya menjadi 3 liter. Dilatih seperti itu. Terus menerus, every single day, 30-60 menit per hari. Silakan waktunya bebas, pagi 15 menit, siang 15 menit, sore 15 menit, malam 15 menit, sudah 1 jam. Kalau pagi 30 menit, siang 30 menit, sore 30 menit, malam 30 menit, sudah 2 jam. Nah, jurnalnya yang berhubungan dengan ritme 5-5, jika kita latihan 1 jam per hari, maka akan menurunkan HbA1c sebanyak 2% apabila dilakukan terus-menerus selama setahun. Udah normal langsung. Ya, jadi kalau sekarang kita diabetes, gula darahnya itu HbA1c kita adalah 7, maka dalam setahun kita latihan ritme 5-5 every single day 1 jam, maka di next year dari 7 berubah jadi 5 dengan makan biasa saja. Berarti HbA1c-nya turun hanya dengan olah nafas. Hanya olah nafas. Jurnalnya bilang begitu. Dan itu kita praktekkan. Maka disebut ajaib ya. Maka sebut aja ya. Apa bedanya saya tarik 5 detik 5 kali, keluar 5 kali, sama saya biasa. Saya napas juga. Ya tadi pengaturan pada frekuensi, pengaturan pada minute ventilation, gitu kan. Makanya tadi saya bilang, ketika seorang itu bernapas normal 7,5 liter dengan 15 kali per menit, orang yang kedua bernapas dengan ritme 5-5, 6 kali per menit, 3 liter minute ventilation-nya. Orang ketiga bernapas dengan 15-15, berarti 1 liter minute ventilation-nya. Yang satu 7,5, satu 3 liter, satu 1 liter. Maka kondisinya akan menciptakan pergeseran disebut dengan intermittent hypoxia. Saya nyebutnya mild intermittent hypoxia. Jadi dilatih untuk puasa oksigen, tapi nggak ekstrim, karena tekniknya sederhana. Memang ada teknik napas yang bisa langsung turunkan oksigen secara ekstrim, tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara yang alaminya saja dulu untuk masyarakat umum. Jadi dengan melambatkan napas, ya, dari 15 kali menjadi 6 kali, menjadi 3 kali atau 2 kali, maka sel akan dilatih puasa oksigen. Ini saya nambahin. Saya mau nambahin ya. Saya tambahinnya dari ilmunya kalau di googling dokter Stan Ekberg. Nah, ini jelasnya gini. Orang sehat ya, sehat, tenang, anak kecil, belum patah hati, belum punya utang, belum punya pajak, belum pernah kena kerjaan deadline. Nafasnya itu ya kira-kira 5-5, koheren, teratur. Tarik 5 detik, buang 5 detik ya. Begitu mulai putus cinta, ada pajak, ada tagihan, bosnya nggak jelas karakternya, tugasnya ngaco, berantem, pernikahannya nggak bener, ikut pemilihan presiden, di jalan macet. Ternyata perasaan stres itu membuat nafas tidak teratur. Tanpa disadari, nafasnya nggak teratur. Jadi berapa? Tidak koheren. Jadi nggak teratur. Ada yang aritmia itu nafasnya nggak teratur. 4-3-2, 4-3-4. Pokoknya itu selain nafasnya nggak teratur, juga jarak antar nafasnya ini kacau. Nah itulah orang-orang yang terjadi dengan orang sakit. Nah, lalu apa bedanya nafas biasa sama 5-5? Tanya begitu kan? Yeah. Nah, waktu nafas biasa itu sebenarnya nggak biasa. Jadi yang biasa itu misalnya anak kecil, belum punya utang, belum punya stres, tarik 5, buang 5, teratur, enak banget, makan enak, tidur pulas, ketawa-ketawa, berantem sedikit, sebentar lagi main lagi, itu nafasnya teratur. Tapi ketika orang berantem sedikit, kepahitannya lama, ya stresnya lama, gelisahnya lama, tidurnya nggak bisa, bangunnya yang lama, itu tanpa sadar, dia bukan nafas biasa sebenarnya, dia nafas tidak teratur. Nah, 5-5 ini membuat nafasnya kembali teratur.
tarik 5, buang 5, tarik 5 detik. Nah, nafas yang teratur ini kalau menurut penjelasan Mas Gunggung tadi itu membuat denyut jantungnya juga teratur, gelombang otaknya juga jadi bagus ya, dari beta naik alfa ya, turun ke alfa. Jadi misalnya ikut camp, kita pernah bikin camp kesehatan, di mana ketika orang tarik 5 buang 5 gitu, itu aja gelombang otaknya langsung ke alfa tuh. Kalau beta tuh stres ya, beta tuh orang fight, orang stres itu di gelombang otak. Jadi jelas sekali bahwa dari nafas itu mempengaruhi. Tadi kalau ada Mas Gunggung sebut ada 5 gelombang, 3 di jantung, 5-nya di otak. Dipakai alat EEG yang mengukur gelombang otak, langsung pindah ke alfa. Jadi apa bedanya nafas 55 dengan nafas biasa? Biasanya orang itu nafasnya nggak biasa. Yang harusnya yang sehat itu nafas koherent teratur 55 gitu. Nanti akan lebih detail kita bahas di episode berikutnya. Ini episode sangat bagus sehingga tahu-tahu udah 1 jam. Udah 1 jam ya rasa ya. Jadi kita sambil olah nafas, tahu-tahu keajaibannya 1 jam selesai. Kita akan nyanyi Tuhan Pemberi Nafas Penyembuh kita. Oke. Nanti ada konklusi 1 menit dari Mas Gunggung, 1 menit, Mas Erno 1 menit, saya 1 menit. Oke. Kaulah Tuhan penyembuh pemberi nafas kita. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Silakan Su. Oke. 1 menit. Ya, jadi tadi di antara yang sudah dipertanyakan adalah 5 tadi, itu kan nitric oxide. Kenapa? Karena seiring aging itu produksi nitrogen menurun. Kemudian antioksidan juga seiring aging juga produksi menurun, maka latihan olah nafas. Kemudian yang berhubungan dengan penurunan inflamasi dan penaikan sitokin antiinflamasi. Kemudian switching frekuensi atau gelombang di otak sehingga kita geser terbentuk inframen baru, kemudian tercipta kondisi tertentu yang bisa kita pilih. Kemudian yang terakhir adalah the present moment. Karena di era sekarang ini kan overthinkingnya tinggi, traumatiknya tinggi, gitu kan. Maka cara menggeser paling gampang adalah dengan olah nafas. Begitu olah nafas, situasi ke depan dan di belakang ditarik untuk psyching ini dan kini. Seperti itu. Sehingga ini menjadi alternatif solusi bagi orang-orang zaman sekarang. Oke, iya. Kita bisa bernafas setiap saat, dan lewat olah nafas kita belajar menikmati nafas. Kalau kita menikmati itu makan, mesti ke mall, mesti ke restoran. Tapi kalau kita bisa menikmati nafas, kita rasakan, kita nikmati nafas kita, maka kita bisa menikmati hidup itu kapan saja, di mana saja. Dan kalau orang bisa menikmati hidup ini, itulah yang membawa juga pada kesehatan mental yang berdampak pada kesehatan tubuh. Seluruh Indonesia yang mengikuti program ini, saya hanya ingatkan bahwa selama kita bisa tarik nafas, itu anugerah Tuhan masih banyak atas kita. Karena begitu kita ada di kamar jenazah ketemu orang, oh dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Kita tarik nafas kita, masih sehat dan terus sehat. Karena itu sang pemberi nafas adalah Tuhan Allah kita.
Jadi kita bersyukur Indonesia punya dasar negara Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, yang berikan nafas tetap dekat sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dan menyembah Dia seumur hidup dan selama-lamanya. Kita rindu semua melalui program ini, Mas Gunggu, Mas Jarod, saya, Indonesia bukan hanya adil, makmur, sejahtera dan maju, tapi Indonesia sehat dan bahagia.